Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya masih diberi umur panjang sehingga kita masih bisa berjumpa walaupun dalam dunia maya untuk sekedar sharing-sharing ilmu. Masih bersama saya Monik Ani Putra dalam channel Couple Tablik. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kalau kita bicara masalah waktu, kalau kita bicara masalah usia, itu adalah dua hal yang sama, di mana keduanya tidak bisa kita ulang kembali. Nah, dalam sekolah panguripan kali ini kita akan membahas tentang 3 hal yang tidak akan mungkin bisa kembali. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah waktu. Seperti tadi sudah pernah kita singgung sedikit. Waktu ketika dia sudah berlalu, beranjak meninggalkan kita, maka kita tidak akan bisa memutar waktu. Kalau punya mesin waktu gimana? Nah, itu hanya cerita-cerita fiksi. Ya. Jadi kita tidak akan mungkin bisa memutar waktu. Oleh karena itu ketika waktu itu datang menghampiri kita dan kita masih diberi kesempatan, masih diberi nafas untuk menikmati waktu yang ada di dalam dunia ini, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk berbuat demi mendatangkan manfaat bagi lebih banyak orang. Seperti halnya yang Rasulullah katakan, manfaatkanlah yang 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara lainnya. Masa mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu senggangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum mati. Mungkin di antara kita masih ada yang sering menunda-nunda untuk melakukan pekerjaan atau mengerjakan pekerjaan. Wah, ini deadline-nya masih lama, engkau disik nanti dulu. Atau celakanya adalah yang suka menunda-nunda waktu sholat. Adzan sudah berkumandang, artinya kita sudah dipanggil nih. Nah, kadang-kadang di dunia nyata saja kalau kita dipanggil orang, wah kita serta-merta segera menengok atau bahkan segera mendatangi orang yang memanggil kita tadi. Tapi anehnya, ketika Allah yang memanggil kita, kita masih bisa tarsok-tarsok, tartik-tartik, entar besok, atau entar nanti. Kapan kita terakhir mengaji? Waduh, besok aja. Hari ini saya sibuk. Ketika adzan berkumandang, waduh, baru adzan, nanti aja. Toh, berakhirnya waktu sholat masih lama. Artinya, kita tergolong pada orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena kita artinya tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Oleh karena itu, mulai sekarang, jangan pernah menunda pekerjaan, apalagi sholat. Karena kita tidak tahu apakah saat kita menunda nanti dulu, kita sampai usianya pada nanti tadi. Jangan-jangan ketika kita menunda sesuatu, justru waktu kita yang tidak cukup untuk nyampe ke sana. Yang kedua adalah perkataan. Nah, hati-hati dengan lisan. Ketika lisan sudah berucap, kata-kata sudah keluar, maka tidak akan mungkin bisa ditarik kembali. Apalagi jika kata-kata itu melukai hati orang lain. Maka walaupun kita melakukan klarifikasi 1000 kali pun, kita minta maaf 1.000.000 kali pun, kata-kata itu sudah terucap dan tidak akan mungkin bisa ditarik kembali. Kalaupun itu menyakitkan bagi orang lain, maka sudah menggoreskan luka bagi orang lain. Maka berhati-hatilah saat kita berucap, jagalah lisan kita. Apabila kita tidak bisa berkata-kata dengan baik,
lebih baik diam. Nah, oleh karena itu, karena kata-kata sedemikian pentingnya kita ucapkan, maka kita harus berpikir 2-3 kali sebelum kita mengeluarkan kata-kata. Ketika saya berucap seperti ini, bermanfaat atau justru merugikan? Yang ketiga adalah kesempatan. Mungkin ini sudah lazim kita dengar, bahwa kesempatan tidak akan pernah datang 2 kali, maka manfaatkanlah kesempatan itu. Sama dengan saat kita hidup seperti sekarang ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka manfaatkanlah kesempatan ini untuk melakukan banyak hal yang baik. Jangan pernah kita menyia-nyiakan hidup kita. Saat kita menyia-nyiakan hidup, artinya kita sedang menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, orang yang beriman dan kuat imannya jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang lemah imannya. Walaupun keduanya sama-sama baik, sama-sama beriman. Upayakan untuk apa yang akan menguntungkan Anda. Carilah pertolongan dari Allah. Dan jangan pernah merasa tidak berdaya jika sesuatu menimpa Anda. Jangan katakan, seandainya saya bisa melakukan ini, seandainya saya melakukan itu. Maka katakanlah, qaddara Allahu wa ma syaa fa'ala. Qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Yang telah ditentukan Allah, dan apapun yang Dia kehendaki, Dia melakukannya. Karena katakanlah, jika terbuka pintu terhadap perbuatan syaitan. Nah, arti dari sabda Rasul tadi intinya adalah Allah itu akan lebih senang pada mereka-mereka yang imannya kuat. Apa cirinya? Selalu melibatkan Allah dalam segala situasi, dalam semua perbuatan. Melibatkan Allah. Ketika kita sedang tertimpa suatu kemalangan, maka yang pertama kali kita curhati adalah Allah. Ya Allah, aku berpasrah diri padamu. Maafkanlah aku apabila aku banyak melakukan kekhilafan padamu, kesalahan kepadamu. Kalaupun kita kepingin ngobrol-ngobrol santai dengan Allah juga bisa. Ya Allah, ini saya tanggal 20 waktunya bayar cicilan. Mbok saya diparingi uang ya Allah untuk bisa bayar. Kepada siapa lagi saya bisa meminta uang, bisa meminta rezeki kalau tidak denganmu. Karena Engkau adalah Sang Maha Kaya. Semuanya Allah first. Dan selalu Allah. Yang kita lakukan ketika kita bingung, kita larinya ke orang untuk curhat, kita larinya ke medsos. Padahal apakah itu mampu menyelesaikan permasalahan kita? Saya sangat tidak yakin. Yang ada justru permasalahan kita ini akan menjadi konsumsi publik. Jangan biasakan curhat kepada orang lain. Biasakanlah curhat kepada Sang Khalik. Hati saya sedang tidak tentram. Hati saya sedang dibakar cemburu. Hati saya sedang terlalu berbunga-bunga. Maka hati-hati. Segera wudhu dan tanamkan selalu makfi qalbi ghairu, sehingga kita tidak berlebih-lebihan. Hati kita selalu terjaga. Yang kedua, selalulah zikir dalam segala kesempatan. Zikir apa? Terserah, karena semua zikir itu pasti baik. Atau yang ketiga, bersolawatlah dalam setiap waktumu. Rasulullah pernah bersabda bahwa
apabila engkau bersolawat dalam semua waktumu, insya Allah semua keinginanmu akan dipenuhi oleh Allah. Kalau nggak sanggup dalam 24 jam gimana? Ya sudah 23 jam. Wah 23 jam nggak mungkin. Ya sudah 22 jam. Nah sebisanya. Tapi semakin banyak kita bersolawat, Allah akan semakin senang. Bayangkan Allah saja bersolawat, apalagi kita. Nah demikianlah saudaraku sesama muslim, sedikit atau sekelumit sekolah panguripan kita saat ini tentang 3 hal yang tidak akan mungkin bisa kembali. Semoga kita tergolong pada orang-orang yang beruntung karena mampu menebar manfaat selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati waktu di dunia. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan, karena pasti saya yakin saya jauh dari kesempurnaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.